alasan permohonan pembatalan hasil pemilihan disampaikan atas dasar terjadinya rangkaian pelanggaran terukur dan pelanggaran-pelanggaran yang secara kualitatif menguntungkan pasangan calon 02, namun sebaliknya merugikan pemohon. Hasil pemilu berdasarkan rekapitulasi yang ditetapkan oleh KPU melalui SK KPU dikemukakan urutan perolehan suara. Tidak kami bacakan. Hasil perhitungan suara untuk 02 di atas diperoleh dengan cara yang melanggar azas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu bebas, jujur, dan adil. 3 azas itu dilanggar secara serius oleh mesin kekuasaan. Mulai dari pelibatan lembaga kepresidenan, dukungan Presiden Joko Widodo, pelumpuhan independensi penyelenggara pemilu, manipulasi aturan persyaratan pencalonan, pengerahan aparatur negara, dan penyalahgunaan anggaran negara atau bansos yang disalahgunakan untuk menggerakkan mesin pemenangan paslon 02 yang calon wakil presidennya secara jelas adalah anak kandung dari Presiden Joko Widodo. Saya mau kasih contoh angka, mohon maaf, oke, tolong dibesarkan lagi. Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Di tahun 2014, pencapaian Pak Prabowo hanya 21,91%. Di tahun 2019 jeblok menjadi 9,0%. Tapi di tahun 2024 menjadi 75,39%, itu artinya incredible. Terjadi penaikan 66,38%. Dan kami meyakini angka itu terjadi bukan karena kehebatan pemilih dalam memilih calon terbaiknya, tapi ada intervensi yang luar biasa terhadap bansos, dari bansos, kunjungan-kunjungan, dan sebagian aparatur, serta the oath of the president's man. Itu yang terjadi dan kami yakini. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas seluruhnya dan sepenuh-penuhnya, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan batal surat keputusan nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 sepanjang diktum ke-1. Ketiga, menyatakan diskualifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 atas nama Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024. Keempat, menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1632 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2023 tertanggal 13 November 2023 dan juga keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1644 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2023 tertanggal 14 November 2023 sepanjang berkaitan dengan penetapan pasangan calon peserta dan penetapan nomor urut 2 atas nama Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kelima, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang
pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 tanpa mengikut sertakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 atas nama Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Keenam, memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 7, memerintahkan kepada Presiden untuk bertindak netral dan tidak memobilisir aparatur negara serta tidak menggunakan APBN sebagai alat untuk menguntungkan salah satu pasangan calon dalam pemungutan suara ulang. 8, memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang presiden dan wakil presiden secara netral dan profesional. 9, memerintahkan kepada Tentara Nasional Indonesia beserta jajarannya untuk membantu pengamanan proses pemungutan suara ulang presiden dan wakil presiden sesuai dengan kewenangannya. Atau pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan batal berlakunya surat keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota secara nasional dalam pemilu 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang diktum ke-1. Nah, ini yang membedakan dengan petitum yang di atasnya. Nomor 3, menyatakan diskualifikasi calon wakil presiden nomor urut 2 atas nama Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024 karena tidak memenuhi syarat usia sebagai pasangan calon peserta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Yang keempat, menyatakan batal keputusan pemilihan umum Republik Indonesia nomor 1632 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2023 tanggal 13 November 2023 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1644 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2023 tanggal 14 November 2023 sepanjang berkaitan dengan calon wakil presiden atas nama Gibran Rakabuming Raka. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024 dengan diikuti juga oleh calon presiden nomor urut 2 atas nama Haji Prabowo Subianto dengan terlebih dahulu mengganti calon wakil presiden. 6, memerintahkan kepada Bawaslu Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 7, memerintahkan kepada Presiden untuk bertindak netral dan tidak memobilisasi atau memobilisir aparat negara serta tidak menggunakan APBN sebagai alat untuk menguntungkan salah satu pasangan calon dalam pemungutan suara ulang. 8, memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang presiden dan wakil presiden secara netral dan profesional. 9, memerintahkan kepada Tentara Nasional Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, beserta jajarannya untuk membantu pengamanan proses pemungutan suara ulang presiden dan wakil presiden sesuai. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan aku Arif, dan kali ini guys kita akan lanjut nih ke pembahasan kita terkait dengan Pilpres. Dan karena sudah ada pengumuman hasil KPU,
Sekarang kita akan ngebahas lanjut ke sengketa Pilpres di MK teman-teman. Karena per hari ini tanggal 27 Maret itu sudah mulai digelar sidang perdana untuk membahas perselisihan hasil pemilihan umum ataupun PHPU ya, terkait dengan hasil Pilpres 2024. Dan sebagaimana yang sudah kita saksikan tadi, itu sudah dibuka dengan adanya pemaparan dari tim Nasional Amin atau Timnas Amin. Nah, kalau kita ngelihat di sini, sebenarnya ada peluang nggak sih buat tim Amin dan tim Ganjar untuk memenangkan sengketa pemilu ini? Mengingat memang mereka tuntutannya cukup krusial ya, yaitu membatalkan ataupun mendiskualifikasi dari paslon 02 ataupun membatalkan hasil dari pencalonan Gibran sebagai cawapres pada pemilu tahun ini. Ya, jadi kita akan baca menerka peluang gugatan sengketa Pilpres tim Amin dan TPN di MK ya. Nah, kalau kita baca di sini, memang Prabowo Gibran ini sudah dinyatakan sebagai pemenang oleh KPU pada tanggal 20 Maret kemarin dengan perolehan yang cukup tinggi ya, 90-an juta, disusul oleh paslon 01 dan kemudian paslon 03 Ganjar Pranowo. Nah, kemudian setelah adanya pengumuman dari KPU itu, MK membuka untuk mendaftarkan apabila ada pasangan yang memang ingin melaporkan atau tidak setuju dengan hasil karena memang diindikasikan adanya kecurangan pada pemilu. Dan pada kali ini Timnas atau tim dari Amin dan tim Ganjar itu sudah melakukan gugatan, dan pada hari ini ya memang sudah dijalankan sidang perdananya. Kemudian juga dari tim TKN Prabowo Gibran juga mengatakan kalau mereka sudah siap untuk menghadapi gugatan tersebut ya. Ferry menilai apa yang dilakukan oleh kubu Amin dan TPN Ganjar hanya buang-buang waktu. Dia yakin Prabowo Gibran tetap akan keluar sebagai pemenang Pilpres 2024 yang sah. Mereka hanya ulur-ulur waktu saja, tapi kita tetap hormati, insya Allah bulan puasa optimis tetap menang, ujar Ferry ya. Kemudian apa sih tuntutan dari paslon 01 dan 03? Sebelumnya Deputi Hukum Tim Ganjar Pranowo Mahfud MD Todung Mulya Lubis meminta MK untuk mendiskualifikasi kemenangan Prabowo dan Gibran pada Pilpres 2024. Todung menilai hal itu dikuatkan oleh putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP. Pada intinya, kami meminta untuk didiskualifikasi kepada paslon nomor urut 02, kata Todung usai mendaftarkan gugatan PHPU di MK pada hari Sabtu kemarin. Selain meminta untuk didiskualifikasi pencalonan dari putra sulung Presiden Joko Widodo, ya TPN juga meminta untuk MK mengabulkan permohonan pemungutan suara ulang di seluruh TPS yang ada di Indonesia. Jadi, tim Ganjar itu meminta agar paslon 02 didiskualifikasi terkait dengan bermasalahnya pencalonan Gibran, dan meminta untuk mengabulkan permohonan untuk pemungutan suara ulang di seluruh Indonesia ya. Kemudian kita ke inti bahasan nih. Ada peluang nggak sih untuk permohonan dari Timnas Amin dan tim dari Ganjar Mahfud untuk dikabulkan oleh MK? Nah, pakar hukum dari Tata Negara Universitas Mula Warman, Herdiansyah Hamzah Castro menilai kesempatan gugatan PHPU kubu Amin dan TPN Ganjar ada peluang untuk dikabulkan MK. Pasalnya, MK punya rekam jejak mendiskualifikasi hasil pilkada dan meminta adanya pemungutan suara ulang ya. Nah, jadi pernah memang sudah ada kasus di mana sengketa pilkada, ini pilkada ya konteksnya. Kalau pilpres sepertinya belum pernah, tapi kalau sengketa pilkada ada yang pernah dibatalkan, diputuskan untuk dilakukan pemungutan suara ulang ya, termasuk case yang pemenangnya dibatalkan oleh MK. Jadi kalau peluangnya tetap ada. Nanti jadi tergantung pembuktian kecurangan serta cara pandang MK, kata Castro kepada reporter Tirto pada hari Senin ya. Namun Castro mengakui memang untuk medan laga gugatan PHPU Pilpres, MK masih sangat terbatas dalam rekam jejaknya. Apalagi kata dia, MK baru mengenangani sengketa hasil pemilu pasca reformasi. Jadi kalau yang pilkada sudah ada kasusnya dibatalkan ya, dan dilakukan pemungutan suara ulang. Tapi kalau Pilpres teman-teman memang belum pernah ada adanya gugatan yang dimenangkan ya. Untuk kasus Pilpres belum ada. MK dalam putusan sengketa pilkada pernah nih mendiskualifikasi calon Bupati RD Dabi dalam Pilkada Kabupaten Yalimo tahun 2020. Hal ini dilakukan karena RD terbukti tidak memenuhi syarat sebagai calon. Dia belum memenuhi jeda masa tunggu 5 tahun sejak berakhirnya masa pidana dan tidak mengumumkan statusnya sebagai terpidana secara terbuka kepada masyarakat. MK juga pernah mendiskualifikasi Orien Patriot Riwu Kore sebagai calon Bupati Sabu Raijua karena memiliki dui kewarganegaraan. Jadi kalau misalnya ditanya nih ada kemungkinan nggak, kemungkinan ada ya. Cuman untuk kasus dari
Pilpres belum pernah ada, karena yang pernah ada dikabulkan gugatannya oleh MK itu ada di sengketa pilkada teman-teman. Untuk Pilpres belum ya. Jadi kita sama-sama ikuti karena ini menarik untuk kita simak bersama-sama teman-teman, apalagi ini sebagai wawasan kita dalam berwarga negara ya, untuk tahu dengan bagaimana sih situasi politik di Indonesia. Untuk sama-sama belajar gimana sih dengan perpolitikan yang ada di Indonesia saat ini ya. Jadi kita harapannya sih menuju demokrasi Indonesia yang lebih baik. Oke teman-teman, jadi itu dulu informasinya. Nanti kita bakal bahas lagi sidang selanjutnya yang akan digelar esok hari ya, tanggal 28 di MK. Jadi kita sama-sama pantau gimana sih progres dari hasil sidang ini ya. Semoga nanti hasilnya memang yang terbaik buat Indonesia. Terima kasih teman-teman, insya Allah kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.